Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri beserta jajaran Kementerian Perdagangan, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6. Saya melanjutkan Pak Nusron nih Pak Menteri. Saya melihat bahwa paparan Pak Menteri dengan realita di lapangan ini sudah mencerminkan bahwa langkah-langkah dilakukan Pak Menteri ini sudah jauh lebih bagus berkaitan dengan khususnya upaya ketersediaan dan stabil harga minyak goreng Pak Menteri. Namun ada beberapa hal yang mungkin saya kasih masukan Pak Menteri ya. Pertama, kita melihat secara umum memang ketika pemerintah menetapkan HET 14.000 per liter, saya yakin ketika kita runtutannya memang sudah ketemu Pak Menteri. Namun ada beberapa hal ini menjadi catatan memang berkaitan dengan persiapan Ramadan dan Lebaran ini kan sebenarnya sudah tradisi tahunan Pak Menteri. Namun demikian saya melihat di sini untuk tahun ini cukup masih stabil terhadap harga-harga kebutuhan pokok. Kemudian berkaitan dengan minyak goreng Pak Menteri, yang menjadi catatan buat saya adalah yang pertama persoalan penimbun. Ini terus terang saya berharap ini Pak Menteri ini jangan segan-segan, karena penimbun ini bukan hanya di level pusat ini Pak Menteri, bahkan di kabupaten kota, di provinsi ini tolong tingkat pengawasan dari Kemendak harus betul-betul dilakukan. Kenapa? Ini aji mumpung. Kenapa saya lihat? Ini tradisi para pengusaha-pengusaha ini yang nakal, ini dari sekarang mereka udah numpuk Pak. Udah numpuk di semua gudang-gudang di daerah. Ini tolong dari Satgas khususnya Kementerian Perdagangan harus betul-betul dicek. Kalau enggak, ini ketika di pasar minyaknya sudah berkurang, mereka keluarkan Pak. Ini terus terang boleh dicek nanti. Saya yakin itu permainan pedagang khusus yang nakal ini akan bermain. Saya berharap ini harus punya keberanian Pak Zul. Saya yakin kemarin Pak Zul saya lihat sudah turun ya di beberapa titik ditemukan sekitar 500.000 ton ya kan. Saya berharap ini persoalan penimbun ini harus tindak tegas Pak. Kalau bila ada efek jerah, tindak pidana. Kenapa? Kalau enggak ini akan terjadi terus. Bahkan yang terjadi pada saat-saat menjelang hari-hari besar. Yang paling dirugikan siapa? Masyarakat. Yang kedua berkaitan telur nih Pak Menteri. Kita lihat sudah cukup stabil ya. Kita tahu betul beberapa waktu ini khusus pedagang telur ini di saat melimpah bahkan ada yang dibuang sebagian. Ini kita harapkan dengan kondisi seperti ini tidak terjadi lagi. Yang kedua berkaitan dengan beras. Saya bersyukur hari ini ada kebijakan dari pemerintah, apakah melalui Perpres, bahwa Bulog sudah boleh membeli Pak. Saya waktu kemarin di Komisi 4, saya yakin betul itu Bulog sulit membeli Pak. Kenapa? Karena harganya terendah. Akhirnya masyarakat banyak menjual kepada tengkulak. Bahkan mereka belum panen sudah dibeli Pak, dengan sistem ijon. Kita harapkan dengan ada peraturan ini, mungkin tolong Pak Menteri disosialisasikan kepada pemerintah daerah supaya Bulog juga bisa membeli. Kalau enggak, Bulog enggak pernah dapat Pak. Akhirnya kejadian beberapa tahun sampai Bulog 20.000 ton beras busuk harus dibuang ya kan. Kenapa? Tapi hari ini kan daerah stok Bulog kan terus menipis dari 1,2 juta ton hanya tinggal 300 ya. Kemudian yang terakhir Pak Menteri berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saya berharap kita tahu betul problem yang sama ini terus terjadi. Kita harapkan Lebaran kali ini dengan di bawahnya Pak Zul ini saya yakin ini kita harapkan terus bisa kita tekan, jangan sampai kenaikan ini membujak. Kemudian satu hal tadi Pak Menteri menyampaikan berkaitan stok. Di beberapa negara kita lihat ini sampai 3 bulan dia punya stok ya kan. Sementara di kita kan nggak pernah ada. Apa solusi pemerintah? Kalau ini kita sudah tahu, apakah langkah pemerintah harus dilakukan juga? Apakah kita membiarkan kondisi ini akan terus terjadi setiap tahun? Apalagi dengan ada badan pangan ini. Saya berharap ini dengan ada badan pangan ini, mudah-mudahan ini juga menjadi solusi. Jadi sehingga tidak menjadi problem itu seperti kayak budaya. Setiap tahun terus jadi problem. Akhirnya kan rakyat yang sangat menderita. Ini saya berharap ini dengan ada badan baru dibentuk pemerintah ini persoalan stok-stok ini bisa dicari solusi. Apakah seperti apa saya tidak tahu. Tapi kalau pedagang, pengusaha paling cerdas Pak Menteri, saya tahu betul. Bukan hanya di sektor beras maupun sektor minyak goreng, di sektor perikanan juga begitu.
mereka pada saat harga murah mereka beli sampai ratusan ribu ton mereka simpan. Ketika barang kosong mereka lepas. Akhirnya mereka keuntungan berlipat-lipat. Ini kita harapkan posisi Kementerian Perdagangan betul-betul dikontrol, dikawal. Kalau ada penimbun, tindak tegas Pak Menteri. Mungkin ini beberapa hal. Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.